Salam jumpa lagi teman-teman sekalian. Hari ini saya berbagi dengan teman-teman mengenai lembaga-lembaga negara yang terkait langsung dengan kegiatan pemberantasan korupsi. Jadi video ini merupakan kelanjutan dari video-video sebelumnya tentang pendidikan anti korupsi. Dan materi ini kita akan khusus membahas lembaga-lembaga negara. Nah, teman-teman sekalian, mengapa lembaga-lembaga negara ini perlu dibahas secara khusus? Ada alasannya. Alasan yang mendasar adalah adanya lembaga pemberantasan korupsi yang berintegritas tinggi, imparsial atau tidak memihak, jujur dan adil, merupakan strategi penting dalam memberantas korupsi. Jadi kita berharap di negara kita yang sangat kita cintai, Indonesia ini, ada lembaga pemberantasan korupsi yang memang betul-betul memiliki integritas. Nah, saat ini kita perlu mengetahui lembaga-lembaga yang sudah ada. Sekiranya di antara lembaga ini ada yang belum berintegritas, ya kita akan perbaiki ke depannya. Tapi setidaknya kita harus mengenal lembaga-lembaga ini. Karena keberadaan lembaga-lembaga ini akan sangat menunjang pemberantasan korupsi di masa depan. Teman-teman sekalian, untuk membahas tentang lembaga negara, saya terlebih dahulu akan menjelaskan teori terkait dengan pembagian kekuasaan atau separation of power. Jadi suatu negara yang berdaulat tentu memiliki kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara itu mau dibentuk jadi apa. Nah, ada negara-negara yang memang kekuasaannya sangat terpusat. Apalagi sistemnya itu monarki absolut. Jadi betul-betul dipegang oleh satu orang saja. Ya. Mungkin bahasa lainnya adalah ya ada diktator di sana. Tapi diktator itu kan konotasinya kekuasaan terpusat dan pemimpinnya buruk. Tapi ada negara-negara yang tidak demikian. Ada negara yang dia membagi kekuasaannya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi dalam keadaan ideal, kekuasaan itu mestinya dibagi. Harus ada yang namanya check and balances. Saling mengawasi satu sama lain. Karena kalau misalnya terpusat pada satu kekuasaan saja, maka kembali seperti yang disebutkan oleh Lord Acton, ya, itu ada di materi pertama tentang pendidikan anti korupsi. Power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung korup, ya. Dan kekuasaan yang absolut pasti ada korupsi di dalam. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan lihat teori pembagian kekuasaan di suatu negara. Nah, teori pertama yang terkenal, teori yang dikemukakan oleh John Locke. Ya, ini seorang filsuf dari Inggris. Lahir 29 Agustus 1632 sampai 28 Oktober 1704. Jadi John Locke ini mengemukakan teori pembagian kekuasaannya dalam 3 bagian. Jadi dia menyebutkan bahwa kekuasaan itu ada legislatifnya, kemudian ada eksekutifnya, dan ada federatifnya. Legislatif artinya pembuat aturan, kebijakan, atau undang-undang. Eksekutif artinya melaksanakan kebijakan atau aturan atau kesepakatan yang dibuat oleh legislatif. Dan federatif. Federatif ini menurut John Locke adalah yang mengurusi hubungan luar negeri, ya, antar negara. Mungkin di zaman itu kan masih banyak negara-negara koloni, pendudukan dan lain-lain. Ya. Ini bentuk ideal pembagian kekuasaan menurut John Locke. Nah, yang kedua lagi yang sangat terkenal juga, ya. Ini teori pembagian kekuasaan yang disebut sebagai trias politika. Ini sering diucapkan oleh para ahli-ahli politik, ya, dan juga
ahli-ahli administrasi negara ya. Trias politika ini dikemukakan oleh seorang bernama Montesquieu. Dia berasal dari Prancis. Lahir 18 Januari 1689 sampai 10 Februari 1755. Ya, jadi masih ya lebih muda sedikit mungkin dari John Locke. Nah, Montesquieu membagi kekuasaan itu jadi 3 juga, tapi berbeda dengan John Locke. Montesquieu bilang kekuasaan itu ada 3 rumpunnya. Ada legislatif, kemudian ada eksekutif, dan ada yudikatif. Jadi kalau di John Locke tadi tidak ada yudikatif. Menurut John Locke, yudikatif itu dilaksanakan langsung oleh eksekutif. Ya, tidak perlu yudikatif, itu include di dalamnya eksekutif. Tetapi menurut Montesquieu, ada 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Federatif tidak ada. Dan legislatif itu pembuat undang-undang, eksekutif pelaksana ya, yang melayani masyarakat, dan yudikatif itu lembaga peradilan yang bertugas untuk menengahi konflik ya, atau mengadili jika terjadi perselisihan di dalam kekuasaan yang lain. Ini menurut Montesquieu dan sering dipakai di mana-mana ya. Termasuk di negara-negara demokrasi, ya, trias politika ini berlaku, malah dikembangkan jadi berbagai macam varian. Ya. Nah, Indonesia seperti apa? Ya, kita lihat pembagian kekuasaan di Indonesia. Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945. Waktu itu di tanggal 18 Agustus disahkanlah konstitusi kita, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Di zaman itu ya, sebelum amandemen Undang-Undang 45 ya, jadi masih undang-undang yang pertama, kita mengenal pembagian kekuasaan. Ada MPR sebagai lembaga tertinggi negara ya. Kemudian ada DPR sebagai lembaga tinggi, ada Presiden sebagai lembaga tinggi, DPA ini Dewan Pertimbangan Agung yang memberikan pertimbangan kepada Presiden. Kemudian ada MA, Mahkamah Agung, ini juga sebagai lembaga tinggi negara. Kemudian ada BPK ya, sebagai lembaga tinggi negara juga. Tapi yang paling tinggi itu MPR. Di zaman itu ya MPR lah yang berwenang untuk mengangkat presiden gitu ya. Kekuasaan kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi yang melaksanakannya itu oleh MPR ya. Itulah sebabnya MPR sangat kuat di masanya ya. Ini bentuk lain dari organisasi yang dulu ada di zaman pra kemerdekaan yang disebut sebagai konstituante. Nah, sisanya adalah pelaksana kekuasaan eksekutif di bawah presiden. Nah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, lembaga-lembaga negara ini berubah. Ada beberapa lapisan. Lapisan yang pertama yang disebut sebagai MPR, DPR, Presiden, MA, MK, KY. Ya. MA itu Mahkamah Agung, MK itu Mahkamah Konstitusi, dan KY itu Komisi Yudisial. Ini lapisan pertama. Jadi tidak ada lagi yang disebut sebagai lembaga tinggi negara, tertinggi negara. Ya. Hanya ada lembaga-lembaga ini sebagai lapisan yang paling atas. Kemudian ada lapisan kedua yang kita sebut sebagai ya kementerian, lembaga negara lain, Bank Indonesia, TNI, Kepolisian, Komisi Pemilihan Umum, Kejaksaan Agung. Ini lapisan kedua. Kemudian lapisan ketiga ada ya komisi-komisi, Komisi Nasional, Komnas HAM, KPK, KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Konsil Kedokteran, Komisi Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan masih banyak lagi komisi-komisi yang lain. Dan kita mengenal juga ya yang di bawah sejak era desentralisasi, ya, ada pemerintahan di provinsi ya, dengan DPR-nya sendiri ya, DPRD maksudnya, dan ada di kabupaten kota ya. Bahkan sekarang dengan adanya undang-undang desa, ya, desa menjadi suatu unit pemerintahan yang paling kecil, ya, yang dibentuk dengan undang-undang. Itu setelah amandemen. Ya.
Nah, kita juga perlu memahami ya rumpun-rumpun lembaga dan pembagian kekuasaan pemerintahan Indonesia. Kalau tadi ada dalam lapisan-lapisan di mana yang tertinggi, kemudian ada lapisan kedua, lapisan yang di bawahnya. Nah, tugas-tugasnya seperti apa? Ini kaitannya dengan apa yang disebut oleh Montesquieu tadi, yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Nah, di Indonesia bentuknya seperti apa? Di Indonesia ada eksekutif, ya. Eksekutif itu misalnya ya presiden, kementerian, lembaga, Polri, TNI, ya, Komisi Ombudsman, ya BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, pemerintah daerah dan sebagainya yang melaksanakan fungsi eksekutif. Kemudian ada legislatif. Legislatif ini ya pembuat undang-undang dan juga perumusan kebijakan-kebijakan yang makro. Ada MPR, ya, dia nanti produknya ketetapan MPR. Ya. MPR ini terdiri dari DPR dan DPD. Kemudian DPR sendiri, ya. Kemudian ada DPD sendiri. Jadi kita ini menganut dua kamar ini. Ya. Kamar pertama MPR yang terdiri dari gabungan DPR dan DPD. Kemudian ada DPR sendiri dan DPD sendiri. Kemudian ada DPRD. Ini juga untuk fungsi legislatif di provinsi, kabupaten, atau kota. Yang berikut lagi yudikatif. Ya, jadi sama dengan yang dikemukakan oleh Montesquieu tadi. Ya. Ada Mahkamah Agung. Ya. Di bawah Mahkamah Agung itu kan ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Pengadilan tinggi itu di provinsi, pengadilan negeri itu ada di beberapa kabupaten kota. Ya. Kemudian ada MK atau Mahkamah Konstitusi, ya, yang menerima judicial review terhadap berbagai undang-undang untuk dinilai apakah bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada Komisi Yudisial yang mengamati perilaku hakim-hakim, ya, baik hakim MA maupun juga mungkin hakim MK. Ya. Meskipun MK ini menolak, ya, masih ada pertarungannya sampai sekarang. Kemudian ada BPK, ya, Badan Pemeriksa Keuangan. Ya. Ini memang agak sulit dikategorikan, ya, karena di satu sisi memang dia memeriksa keuangan negara, ya. Memeriksa yang dikerjakan eksekutif, ya, legislatif dan sebagainya. Ya, di saat yang sama juga dia akan memberikan suatu keputusan, ya, keputusan atau opini dari BPK terhadap pengelolaan keuangan negara. Ya. Kemudian ada Kejaksaan Agung. Ya. Kejaksaan Agung yang juga bergerak dalam upaya penegakan hukum. Ada kepolisian, ada TNI. Jadi kepolisian kan ada urusan dengan penyidikan dan penyelidikan perkara. Kemudian ada TNI. Jangan lupa TNI juga selain ada di eksekutif, dia juga ada di yudikatif karena di TNI ada mahkamah militer, ya, yang dibentuk oleh TNI sendiri. Ya. Jadi dia juga sebagian menjalankan fungsi yudikatif. Nah, di Indonesia ada tambahan, ya, mungkin juga di negara lain, ya, ada badan negara independen atau lembaga negara independen atau yang menyebut self-regulatory bodies, ya, lembaga yang meregulasi dirinya sendiri, ya. Karena mau digabungkan ke yudikatif juga tidak, karena sebagiannya dia mengerjakan yang eksekutif juga. Jadi ini disebut sebagai badan atau lembaga negara yang independen. Misalnya KPK. Ya, KPK menyebut dirinya independen. Ya. Kemudian KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ini menyebutnya independen. KPU yang menyelenggarakan pemilihan umum, ini juga mengatakan dirinya independen. Komnas HAM, Bank Indonesia, ya. Ini lembaga negara independen. Nah, inilah garis besar pembagian rumpun kekuasaan, ya, dalam pelaksanaan fungsinya ketika menyelenggarakan pemerintahan. Tidak dapat dipungkiri memang ada kalanya irisan, ya. Ada irisan dalam pelaksanaan tugas. Sebagiannya di eksekutif, sebagiannya yudikatif. Seperti kepolisian, ya. Di saat yang sama dia bertugas untuk keamanan dan ketertiban, di saat yang sama juga dia harus menjadi penegak hukum. TNI juga begitu, melaksanakan fungsi pertahanan,
pertahanan di suatu negara, tapi di saat yang sama juga dia harus ada fungsi yudikatif untuk penegakan hukum militer melalui mahkamah militer. Demikian pula KPK. KPK bekerja di ranah yudikatif juga. Di saat yang sama dia juga bekerja untuk mencegah korupsi, melakukan sosialisasi, ya, edukasi kepada masyarakat umum, sama seperti yang dikerjakan oleh eksekutif. Nah, demikian pula Bank Indonesia, ini kaitannya dengan ekonomi. Ya. Jadi ada irisan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Ya. Kadangkala ada gabungannya. Tapi teori ini penting untuk kita pahami supaya di dalam pemberantasan korupsi kita bisa memetakan ya korupsi ini kita mau berantas dari mana dulu atau strateginya bagaimana ya. Apakah ada yang harus dikerjakan di eksekutif, di legislatif, di yudikatif, kerjakannya bersama-sama, atau kita mulai dari legislatif dulu, membenahi aturan-aturannya, kemudian membenahi eksekutif. Nah ini pilihan-pilihan ya, pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Tapi sebagai anggota atau agen anti korupsi, kita harus memahami rumpun-rumpun lembaga dan pembagian kekuasaan pemerintahan ini. Nah, teman-teman sekalian, dalam keadaan yang ideal, semua pihak atau lembaga harus bekerja sama memberantas korupsi. Baik itu rakyat sebagai prinsipal maupun juga pemerintah sebagai agen yang ditunjuk menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana di video saya sebelumnya, kalau kedua pihak ini, agen dan prinsipal ini, hubungannya sudah harmonis, sudah ada good governance, ya, sangat bagus sebenarnya. Artinya sudah luar biasa. Setidaknya korupsi akan turun. Ya. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka rakyat harus bergerak memberantas korupsi, memperbaiki dirinya, kelakuannya. Yang pemerintah juga begitu, ya. Baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan independen ini juga bergerak bersama memberantas korupsi. Jadi sama-sama kerja agar korupsinya bisa diberantas. Nah, teman-teman sekalian, ya, saya akan memaparkan beberapa lembaga yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi, ya, serta perannya di Indonesia. Nah, untuk lembaga-lembaga ini, yang pertama yang akan saya bahas itu lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan penegakan hukum pidana. Dan yang kedua nanti, lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum secara administratif. Ya. Nah, kita mulai yang pertama dulu. Ya. Urusan pertanggungjawaban pidana, baik pencegahan maupun penegakan hukumnya. Nah, teman-teman sekalian, dalam penegakan hukum itu ada beberapa tahapan, ya. Terutama hukum pidana, karena korupsi ini kan masuk sebagai kejahatan pidana. Ya. Yang pertama adalah adanya penemuan dari para penegak hukum. Atau yang kedua, ada orang yang mengadu atau memberi aduan, sehingga penegak hukum melakukan serangkaian tindakan terhadap aduan yang disampaikan. Nah, setelah adanya temuan atau setelah adanya aduan dari rakyat, maka tindakan selanjutnya adalah penyelidikan. Penyelidikan ini ditujukan untuk menemukan apakah aduan ini atau temuan ini merupakan peristiwa pidana atau tidak. Jadi di sana dicarikan, ya, apakah ada dua alat bukti, unsur-unsur pidana, ya, ada dua alat bukti yang cukup melanggar hukum atau tidak peristiwa itu atau tindakan itu. Dilakukan penyelidikan, setelah penyelidikan ada penyidikan. Nah, penyidikan ini memang sudah lebih ketat, kedua alat bukti dan penetapan tersangka. Siapa yang melakukan peristiwa atau perbuatan tadi, atau kegiatan tadi yang dianggap merugikan negara. Ya, setelah penyelidikan, nanti dilanjutkan dengan penuntutan. Nah, penuntutan ini tentunya di depan pengadilan, tetapi ada lembaga negara yang melakukannya. Setelah dilakukan penuntutan, akan ada sidang pengadilan.
menghadirkan saksi-saksi, memeriksa semuanya, ya. Kemudian memutuskan apakah orang ini bebas atau divonis dengan hukuman ringan, sedang, berat. Nah, itu nanti di pengadilan. Ya. Setelah selesai sidang pengadilan, akan dilanjutkan dengan kegiatan eksekusi sesuai dengan vonis atau putusan dari pengadilan. Nah, eksekusi ini terus kalau dia di penjara akan ada proses pembinaan. Pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, kejahatan korupsi tadi. Nah, lembaga apa saja yang berperan dalam seluruh tahapan ini, ya, ini yang akan saya jelaskan satu persatu kepada teman-teman sekalian. Yang pertama adalah Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Polri selain sebagai eksekutif yang menjaga ketertiban dan keamanan, dia juga melakukan fungsi penegakan hukum. Polri bisa menerima aduan, Polri bisa melakukan penemuan, melakukan penyelidikan, ya, ada tidaknya unsur pidana di dalam peristiwa itu, melakukan penyidikan terhadap peristiwa yang dianggap sebagai kejahatan korupsi tadi. Nah, hanya sampai di sini tugas Polri. Penemuan atau menerima aduan, penyelidikan, dan penyidikan. Nah, yang kedua juga yang terkenal adalah lembaga Kejaksaan Agung. Ya. Di bawah atau di provinsi itu, pemerintahan level bawah ada Kejaksaan Negeri, ada Kejaksaan Tinggi. Kalau kejaksaan, ini lebih luas cakupannya dari Polri. Ada penemuan aduan, ya, jaksa bisa menerima aduan, ya, atau melakukan penemuan sendiri. Ada penyelidikan, ya, ada penyidikan, ada penuntutan. Jadi ini jaksa memiliki kewenangan untuk ini semua. Dan tambahan satu lagi, setelah ada putusan pengadilan, jaksa yang akan melakukan eksekusi. Eksekusi terhadap putusan dari hakim. Jadi kejaksaan lebih luas. Yang berikut yang sering kita kenal adalah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau KPK sama dengan jaksa, ya. Ada penemuan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, ya, sampai dengan eksekusi. Jadi di KPK itu bukan hanya ada penyelidik. Mereka juga punya jaksa penuntut yang sama dengan jaksa agung. Ya. Itu KPK. Kemudian ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini kekuasaan kehakiman. Jadi dia mengadili perkara, ya, perkara korupsi tadi. Di tingkat bawah disebut sebagai pengadilan negeri, di tingkat provinsi disebut sebagai pengadilan tinggi. Ya. Kalau ada orang yang tidak puas dengan hasil vonis dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, maka bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Dan ini tugas MA hanya di sini, ya, sidang pengadilan, mengadili perkara. Yang berikut lagi adalah Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Ya. Ini tugasnya pembinaan. Jadi setelah jaksa mengeksekusi putusan, nanti kalau dia di penjara itu nanti masuk ke lapas, lembaga pemasyarakatan yang dikelola oleh Kemenkumham. Disitulah dia dibina setelah menjalani masa hukuman, baru kemudian dikeluarkan. Ya. Di sini bahasanya adalah pembinaan. Dan sekarang itu kalau orang-orang yang di penjara disebut sebagai warga binaan. Warga binaan, lembaga pemasyarakatan. Menyiapkan orang itu supaya nanti ketika kembali ke masyarakat, dia bisa menyesuaikan lagi dengan kondisi yang awal dan bisa diterima oleh masyarakat sebagai insan sepenuhnya, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, tidak hanya lembaga-lembaga ini, ya. Apakah itu Polri, Kejaksaan Agung, KPK, ya, Kemenkumham, dan Mahkamah Agung. Ada juga lembaga-lembaga lain yang membantu proses penyelidikan, penyidikan, ya. Bahkan mungkin bisa dipakai sebagai saksi di pengadilan. Lembaga-lembaga itu misalnya Badan Pemeriksa Keuangan, biasanya digunakan untuk menghitung kerugian negara dari audit keuangan yang dibuat. Ada juga Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kemudian ada juga inspektorat. Inspektorat itu di setiap unit.
eksekutif ya, di kementerian atau di provinsi atau di organisasi perangkat daerah. Ini membantu baik itu dari sisi penemuan, aduan, mungkin juga dibutuhkan keterangan di saat penyelidikan, penyidikan, dan sebagainya. Jadi 3 lembaga ini, Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, dan Inspektorat, itu sebagai support system di dalam suatu proses penegakan hukum pidana. Nah, singkatnya begitu teman-teman sekalian. Ya. Jadi yang sangat powerful di sini ada 2, Kejaksaan Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau polisi tidak sampai penuntutan. Penuntutan hanya bisa dikerjakan oleh Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung dan KPK. Oke, teman-teman sekalian, itulah lembaga-lembaga yang terkait langsung dengan kegiatan pemberantasan korupsi, khususnya di jalur pemidanaan atau hukum pidana ya. Saya lanjutkan ke yang kedua ya, urusan pertanggungjawaban administratif ya. Jadi selain menghukum orang atau melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku korupsi, ada juga lembaga-lembaga yang bergerak mencegah korupsi ya, dari sejak awal supaya itu tidak terjadi ya, minimal di saat pelaksanaan kegiatan atau program di lapangan oleh eksekutif. Nah, lembaga-lembaga itu seperti apa saja? Nah, seperti ini teman-teman. Yang pertama itu adalah Komisi Ombudsman. Komisi Ombudsman ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Dalam pelaksanaan kekuasaan dia disebut juga sebagai lembaga independen. Meskipun penyelenggaraannya lebih banyak ya ke eksekutif juga ya. Menerima aduan, mengawasi dan menegur penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk. Jadi kalau ada pelayanan publik di daerah-daerah yang buruk, lapor Komisi Ombudsman ya. Biar Komisi Ombudsman yang akan menangani masalah-masalah itu, berikan rekomendasi ya. Dan rekomendasi Ombudsman itu punya kekuatan yang kuat. Ya. Kalau tidak nanti lembaga itu akan diberi sanksi ya. Lembaga yang melakukan pelayanan publik yang buruk. Jadi intinya Komisi Ombudsman itu menjaga hal-hal dalam penyelenggaraan pemerintahan agar tidak terjadi maladministrasi ya, atau pelayanan publik yang buruk. Yang kedua yang disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jadi di setiap negara kan ada BUMN, ada swasta ya, dan sebagainya. Nah, KPPU ini bertugas mengawasi praktik persaingan usaha dan penegakan hukum ya. Jadi dia itu semacam mengawasi supaya tidak ada monopoli ya. Dia dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 ya. Ini juga mengidentikan dirinya sebagai lembaga independen di suatu negara ya. Tapi nanti sanksinya berupa sanksi administratif ya. Demikian juga Ombudsman tadi. Yang berikut adalah lembaga Badan Pemeriksa Keuangan. Ini sangat powerful ini. Dia memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab seluruh keuangan negara, baik APBN maupun APBD. Ya. BPK ini bisa melakukan audit keuangan, ya. Bisa audit kinerja dan juga audit khusus. Nah, satu-satunya kekuatan yang dimiliki BPK ini audit keuangan ini, ya. Nah, audit keuangan itu biasanya nanti akan berujung pada beberapa keputusan atau pendapat dari BPK terhadap suatu unit atau lembaga dari yang ada di negara ini. Misalnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Nah, ini standar yang paling tinggi sudah. Artinya secara keuangan itu bagus, ya. Pencatatannya, administrasinya dan lain-lain ya. Kemudian ada WDP, wajar dengan pengecualian, ya. Jadi itu memang wajar, tetapi ada bagian sedikit yang masih kurang-kurang ya secara administratif. Kemudian ada yang tidak wajar. Jadi BPK kalau mengatakan tidak wajar berarti ada yang bermasalah di dalam administrasi keuangan ya di suatu unit atau lembaga. Kemudian yang keempat tidak memberi opini ya. Jadi BPK itu tidak memberi opini sama sekali. Artinya data-data yang tersedia ketika diperiksa di lembaga itu ya sangat tidak memberi keyakinan kepada auditor. Ya. Yang menarik lagi dari BPK adalah perhitungan kerugian negara. Jadi ada audit terhadap keuangan negara dan perhitungan kerugian negara itu dilakukan oleh BPK. BPKP ada juga, tetapi ya
tidak seperti BPK yang lebih kuat ya. Ini erat kaitannya dengan delik korupsi. Yang pertama ya, merugikan keuangan negara. Itu kan perbuatan korupsi. Nah, untuk bisa membuktikan ada kerugian keuangan negara itu salah satunya hasil audit dari BPK ini ya. Nah, BPK ini dibentuk atas dasar Undang-Undang Dasar 45 sebagai lembaga tinggi negara pada umumnya ya. Jadi dia itu ya hampir sama dengan presiden, dengan MA, dengan yang lain-lain. Jadi ini lembaga negara yang ada di lapisan pertama, benar-benar eksternal pemerintah. Ya. Kemudian ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Ya. Dia mengawasi keuangan. Jadi ini internal dari eksekutif, internal dari presiden dan seluruh jajarannya. Dibentuk untuk mengawasi keuangan dan pembangunan. Ya. Audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, pemberantasan KKN, serta pendidikan dan pelatihan pengawasan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang menarik dari BPKP adalah dia itu hanya audit kinerja dan audit khusus. Jadi selama penyelenggaraan pemerintahan dengan pendapatan yang ada, jenis belanja seperti ini diaudit kinerjanya. Ya. Biasanya untuk APBN ya, dan juga di daerah yang mengelola APBN ya, itu BPKP yang memeriksanya. Dibentuk atas perintah peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 ya, dan segala turunannya. Jadi BPKP ini merupakan internal dari eksekutif atau internal dari presiden dan seluruh jajarannya sebagai kepala pemerintah. Kemudian ada inspektorat ya. Inspektorat ini ada di kementerian, di setiap kementerian ada inspektorat. Sekarang dikenal sebagai inspektur jenderal misalnya, irjen gitu ya. Kalau di daerah IRDA ya, inspektorat daerah ya, yang ada di setiap kabupaten, kota, atau provinsi. Dia bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di setiap unit pemerintahan. Dan dia juga punya kewenangan untuk audit kinerja dan audit khusus terhadap keuangan daerah. Ini juga internal eksekutif. Jadi ada inspektorat di pusat, di kementerian, ada inspektorat di daerah juga. Oke teman-teman sekalian, itulah kira-kira lembaga yang terkait langsung dengan pemberantasan korupsi. Ada yang pertanggungjawaban pidana tadi, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan segala turunannya. Kemudian ada Kemenkumham, dan juga ada BPK, BPKP, dan inspektorat ya, yang berperan sebagai support system di sistem pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan korupsi. Sedangkan untuk yang pertanggungjawaban secara administratif ada beberapa lembaga, mulai dari Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, kemudian ada inspektorat di kementerian dan organisasi perangkat daerah. Sekian dulu dari saya, teman-teman sekalian. Mari kita semua sesama anak bangsa bekerja sama dengan tidak mengenal lelah serta membantu penegak hukum di dalam pemberantasan korupsi. Say no to corruption. Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.